Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan melakukan pitching terkait suatu demo aplikasi, yaitu dengan tema aplikasi marketplace mahasiswa. Nah, sini kita menamainya itu adalah Unimarket. Jadi latar belakang atau dari deskripsi singkat dari aplikasi ini itu adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk para mahasiswa dalam melakukan transaksi antara mahasiswa lainnya. Di sini ada dua layar, sisi kanan dan kiri. Nanti fiturnya bahkan kita melakukan interaksi dua user agar lebih memahami fiturnya apa saja. Sebagai awal, sini ada dua fitur, yaitu login dan sync up seperti aplikasi pada umumnya. Untuk lebih barunya, saya akan buat akun baru saja di kedua sisinya. Nah, untuk akun yang pertama, sini nama itu ada Iqbal. Emailnya Iqbal, biar nggak ribet, udah pakai U6. Nah, passwordnya 123456. Oke, 456. Kemudian create account. Nah, untuk profilnya bisa juga dimasukkan, misal ini. Nah, bisa tinggal create account saja dan akan masuk di bagian home-nya. Kita lanjut lagi untuk buat akun satunya lagi. Sini kita akan namakan sebagai Farid saja. Farid UI6. Passwordnya 123456. 123456 biar tidak ribet ya. Nah, sini nggak ada foto profilnya, jadi kosong. Nah, sini bisa diedit saja langsung. Kita tambahkan misal ini aja nih. Oke, tinggal save change. Oke, sudah berubah. Nah, inilah home masing-masing dari kedua usernya sama. Yang membedakan hanyalah nama dan akunnya. Nah, sini karena inilah marketplace, otomatis kita akan membuat suatu produk atau menjual produk. Nah, di sini kedua sisi saya akan membuat satu masing-masing produk yang akan dijual. Nah, saya fokus dulu di bagian user Iqbal. Nah, sini untuk membuat atau merilis satu produk, tinggal klik tombol plus aja di bagian home-nya. Plus, nah sini add fotonya untuk menampilkan tampilan produknya apa yang dijual. Sebagai contoh, saya ingin menjual UIN, misal. Terus seksi namakan Inam mahal, misal. Nah, harganya kita kasih $1. Terus karena UIN cuma satu, jadi kita kasih 100. Ini cuma stiker. Oke, stiker ya, bukan kampusnya dijual. Stiker. Nah, kategorinya sini juga ada kategori untuk menentukan nanti ketika melakukan pencarian di home lebih memudahkan para pembeli untuk memilih atau memilah. Karena sini itu stiker, berarti dia masuknya di bagian event saja. Nah, sini pasti baru karena stiker baru ya. Win itu selalu baru. Terus sini bisa pilih. Nah, ini kan pick up location. Maksudnya bagaimana? Kalian bisa memilih mau diantar ke kalian atau kita langsung mengambil di tempatnya. Nah, sini karena sini adalah aplikasi untuk marketplace mahasiswa, otomatis kita fokusnya itu di kampus saja. Di sini ada 3, ada kampus library, perpustakaan, kampus atau study center, sama ada dalam lebih gitu. Contoh sini kita di perpustakaan kampus. Misal kalau mau pick up. Nah, sini tinggal saya klik itu publish listing. Nah, sudah ada satu produk. Di sini juga sudah muncul tampilannya di bagian sisi akun Farid. Nah, untuk akun Farid kita akan buat satu lagi produk yang lainnya yang berbeda pasti. Misal kita cari lagi yang misal nah, ini bisa Roblox, kita jual sama itu Roblox. Roblox di band aja gitu. Maksudnya di bandnet ya itu. Harganya kita kasih 1,2. Enggak naik dikit lah. Naiknya anggaplah sini jumlahnya kita harus 10. Roblox itu bagus. Bagus, oke ya. Saya membela kalian. Kemudian elektronik bisa
elektronik, karena sini saya jualnya itu Roblox, furnitur Roblox ya. Jadi taruhnya di furnitur. Oke, sini kita anggaplah good gitu. Bagus tapi nggak bagus banget, tapi good. Nah, sini kita tutupnya di student counter aja. Nah, habis listing. Nah, oke, sudah terbuat semua, masing-masing sudah muncul di home. Nah, kita coba klik ya, apakah sudah muncul. Nah, ini punyanya Invalid, dan sini kita punya kita yang dari Iqbal. Nah, ini oke, ini untuk menentukan itu kelihatan ada di bagian bawah itu calculate as owner, berarti you cannot buy your own product. Oke, jelas, masa beli sendiri produk kita sendiri. Nah, terus di Farid sama, dia nggak bisa juga beli produknya dia sendiri, namun dia bisa membeli produk yang lainnya oleh Iqbal. Nah, itu adalah fitur pertama atau awal sebagai tahap memulai untuk melakukan transaksi di aplikasi ini. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya terkait fitur lainnya, yaitu Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi pada bagian home di bagian mobile apps ini. Yang pertama di sini saya akan melakukan di mana bagian POV pembeli dan penjual. Nah, untuk POV penjual di sini itu yang berlaku sebagai penjual yaitu Farid, dan yang berlaku sebagai pembeli itu Iqbal. Nah, untuk proses transaksinya itu yang pertama, untuk melakukan pembelian barang di sini langsung saja kita masuk ke bagian barang yang ingin dibeli di bagian home. Nah, di sini akan memunculkan gambar produk yang ingin dibeli. Yang kedua itu kuantitinya atau jumlahnya. Kemudian di sini juga akan muncul bagaimana deskripsi dari produk ini. Nah, di sini fitur untuk pembelian di situ ada 3. Yang pertama itu fitur chat. Nah, di sini fitur chatnya itu berfungsi sebagai proses media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, di sini saya akan melakukan bagaimana proses komunikasinya antara penjual dan pembeli. Nah, pesannya tidak terkirim. Di sini di bagian POV penjual akan masuk di bagian message. Di sini juga kita dapat melakukan penghapusan pesan apabila terdapat kekeliruan saat mengirim pesan dengan cara menggesernya, kemudian klik button hapus. Lanjut ke menu yang kedua, atau fitur yang kedua. Di sini ada fitur keranjang. Jadi fitur ini tuh berfungsi untuk memasukkan produk yang ingin dibeli ke dalam list keranjang dengan cara mengklik bagian button keranjangnya. Nah, di sini di produknya akan masuk di bagian chart. Nah, di sini kita dapat menghapus juga apabila terdapat kekeliruan, dan di sini juga kita dapat melakukan proses untuk checkout-nya. Selanjutnya fitur yang ketiga itu adalah fitur buy now atau fitur untuk melakukan pembelian. Nah, untuk fitur ini di sini akan muncul order summary-nya atau menampilkan produk yang ingin dibeli, berapa subtotalnya dan berapa ongkirnya. Nah, itu yang pertama-tama kita akan masukkan nomor ponsel dari kita sebagai pembeli. Kemudian melakukan delivery location. Di sini terdapat 3 fitur. Fitur yang pertama itu untuk fitur search atau mencari lokasi kita, atau kita dapat juga melakukan auto deteksi. Nah, fitur yang ketiga itu kita dapat melakukan klik di bagian maps-nya. Setelah kita melakukan delivery location, di sini akan muncul berapa harga ongkir untuk produk yang ingin kita beli. Nah, selanjutnya di sini juga akan ada fitur notes. Di sini opsional apabila kita ingin masukkan ataupun tidak. Selanjutnya di sini ada payment method, atau metode pembayaran apa yang ingin kita lakukan, melakukan pembayaran produk ini. Di sini saya akan melakukan payment methodnya itu adalah cash atau cash.
Langsung saja kita ke place order. Nah, di sini akan menampilkan ordernya itu sudah sukses atau kemudian di sini akan menampilkan track order dan back to home. Untuk track order sendiri di sini akan menampilkan status dari pesanan kita. Apakah pesanan kita telah diproses atau belum. Selanjutnya untuk menu back to home akan kembali ke menu home. Nah, kita juga dapat melakukan mengecek pesanan kita di bagian menu profil dengan cara mengklik bagian My Order dan Seller. Di bagian ini kita dapat melihat di bagian My Purchase. Nah, di sini kita dapat mengklik pesanan kita untuk melihat apakah pesanannya telah diproses ataupun tidak. Nah, untuk melihat apakah proses pesanannya itu telah dilakukan, di sini kita masuk di POV penjual. Juga masuk di menu profil, kemudian seperti tadi masuk di menu My Order dan Sales. Di bagian penjual di sini akan muncul di bagian My Sales karena kita sebagai penjual. Kita dapat mengatur pesanan atau orderan yang masuk dengan mengklik menu Manage. Nah, di sini akan muncul pesanan dari pembeli. Di sini kita dapat melakukan update pesanan dengan cara mengklik Mere Aspect atau proses order. Nah, di sini otomatis akan muncul di bagian POV pembeli. Nah, selanjutnya kita juga dapat mereview pesanan di bagian. Nah, di sini juga kita dapat melakukan review pesanan dengan cara memberi rating kepada produk yang ingin dibeli. Kita juga dapat memasukkan pesan. Nah, di sini terdapat peringatan karena pesanannya itu belum sampai. Jadi, apabila pesanannya belum sampai, maka review produknya itu belum dapat dilakukan. Sini coba saya langsung ke delivery produk. Nah, kita coba kembali untuk melakukan review produk. Apakah sudah berhasil? Masuk menu rate review. Nah, review telah berhasil karena produknya itu telah terkirim atau sampai di pihak pembeli. Di sini juga terdapat menu replay. Nah, dengan kita juga dapat membalas atau melakukan balasan pesan terhadap pembeli yang telah melakukan review dengan cara klik replay kemudian melakukan pembalasan. Nah, di sini juga akan tampil di bagian POV pembeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur listing. Anggaplah saya di sini sebagai penjualnya, saya masuk di dalam bagian fitur listing. Nah, di dalam fitur listing ini atau my listing, saya jelaskan sedikit dulu tentang listing. My listing ini, di mana my listing ini adalah sebuah daftar dari semua penjualan atau produk yang kita jual. Nah, di dalam fitur my listing ini ada tiga fitur lagi. Di dalamnya itu ada fitur aktif, sold, dan draft. Baik, di sini di dalam fitur aktif ini ada lagi namanya fitur mark a sold. Nah, ketika kita memencet fitur itu, nah, maka dia akan pindah ke bagian list sold. Nah, kita bisa melihatnya juga di dalam profil. Nah, dia akan masuk ke dalam profil juga kalau kita pencet. Nah, tampilannya di sini ada sebuah tanda yang menandakan berarti produk itu sudah sold out. Kemudian kita klik ke sold lagi ketika kita ingin
apa namanya, mempublikasikan kembali barang tersebut. Karena misal barang ini sudah ada, kita bisa tekan release. Nah, kita bisa lihat barangnya sini sudah terpublikasi kembali, berarti sudah tersedia kembali. Kemudian ada fitur edit. Nah, di mana fitur edit ini, semisal teman-teman mau mendeskripsikan barangnya kembali. Nah, di sini misal teman-teman mengisi segala macam apa yang teman-teman ingin deskripsikan dari produk teman. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa memencet. Kalau teman-teman misal tidak yakin dengan deskripsi produknya teman-teman, teman-teman bisa memencet fitur save as draft. Nah, ketika teman-teman sudah memencetnya, teman-teman bisa melihat di bagian list draft. Produk teman-teman akan masuk ke bagian itu. Ketika teman-teman misal sudah yakin dengan deskripsinya, teman-teman bisa pencet edit dan memasukkan deskripsi produk yang sudah fix. Nah, kemudian teman-teman untuk mengaktifkannya kembali bisa memencet update listing. Nah, oke. Jadi produk teman-teman akan kembali aktif lagi atau sudah tersedia kembali. Nah, teman-teman melihat di layar bagian kiri itu sudah tertampil kembali di layar pembeli. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa barang tersebut sudah kembali terjual atau sudah tersedia kembali. Sekian. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya, dan anggota tim telah berhasil mempresentasikan demo aplikasi ini hingga selesai. Saya ucapkan kepada dosen pengampu Bapak Reza atas bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.